Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Haju. Karya maju. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para kiai, pembina, pembimbing, ustadz wal ustadzah, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, dan kepada saudara-saudariku jamaah Ibabit On Air tercinta dimanapun Anda berada, semoga senantiasa oleh Allah dilimpahkan selalu keberkahan, diberikan kesehatan zahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan istiqomah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, pagi yang penuh berkah ini kita semuanya berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Dan sebelumnya mari semuanya untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perjumpaan di pekan lalu kita membahas tentang rukun iman, ada 6, dan iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Jadi inti dari iman kepada Allah adalah meninggalkan 4 pertanyaan. Aina, kaifa, mata, dan kam. Di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah, dan berapa Allah. 4 pertanyaan yang wajib ditinggal untuk orang beriman kepada Allah. Kenapa? Ketika orang bertanya di mana Allah, maka jawabnya Allah tidak bertempat dan tidak ada waktu, tidak ada zaman. Lalu bagaimana Allah? Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dan kapan Allah? Allah awal tanpa ibtidak dan akhir tanpa intihad. Lalu berapa Allah? Dijawab dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman wa malaikatihi, dan rukun iman yang ketiga wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, yaitu dengan cara bahwasannya kita meyakini malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang jisimnya diciptakan dari nur. Jadi makhluk yang tubuhnya diciptakan dari nur. Nuraniyah latifah, diciptakan dari nur. Kalau manusia, kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kalau Hawa, Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kita selain Nabi Adam dan Ibu Hawa diciptakan dari setetes air hina. Baik, saya ulangi. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikatnya Allah.
Malaikat itu adalah makhluknya Allah yang tubuhnya tercipta dari nur, yang tercipta dari cahaya. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Perlu diperhatikan, malaikat ini tidak seperti manusia, jemaah. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat laisu tukuran wala inasan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak juga setengah laki-laki, setengah perempuan. Tidak. Malaikat juga tidak beranak pinak seperti kita. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak. Tidak juga menikah, tidak. Malaikat ini selalu benar apa yang dikatakan. Malaikat itu tidak butuh makan. Malaikat tidak butuh minum. Malaikat tidak menikah. Malaikat juga tidak beranak pinak. Tidak. Malaikat tidak butuh yang namanya tidur. Malaikat juga tidak ditulis amal-amalnya. Karena mereka adalah petugas yang mencatat amal-amal kita. Malaikat juga tidak dihisap. Amal perbuatannya tidak dihisap. Karena mereka adalah juru yang menghisap. Malaikat perlu diketahui tidak ditimbang amal-amalnya. Karena malaikat tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk. Nah, jadi tidak ditimbang. Kecuali malaikat Harut Marut. Malaikat Harut Marut sudah ditebus kesalahannya di dunia. Maka dari itu nanti di akhirat juga tidak dihisap, juga tidak ditimbang. Malaikat itu dikumpulkan Allah bersama para jin dan manusia. Jadi malaikat-malaikat ini hidup berdampingan dengan jin dan manusia. Seperti itu perlu diketahui wahai jemaah. Malaikat bisa dilihat oleh orang-orang mukmin nanti di surga. Lalu malaikat juga akan masuk surga dan akan mendapatkan nikmat dengan apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nanti malaikat itu di surga juga tidak membutuhkan makan, juga tidak membutuhkan minum. Seperti keterangan dari Imam Ahmad As-Sahimi. Jadi malaikat itu nanti di surga tidak butuh makan dan tidak butuh minum, bahkan tidak menikah seperti halnya ketika malaikat di dunia. Lalu ada makhluk, selain malaikat ada makhluk namanya Khurin Ain wal Wildan. Ada makhluk namanya bidadari dan wildan, anak-anak surga. Itu bukan manusia. Bidadari itu bukan manusia, wildan, pelayan-pelayan surga itu bukan manusia. Bukan juga malaikat. Itu makhluk lain namanya makhluk Khurin Ain namanya. Wal Wildan. Jadi pelayan-pelayan surga, pembantu-pembantu surga itu bukan malaikat, juga bukan manusia. Karena Khurin Ain itu diciptakan Allah dari minyak wangi. Diciptakan Allah dari minyak wangi. Kalau malaikat diciptakan Allah dari nuraniyah, dari cahaya. Kalau manusia, Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah liat. Itu beda, semuanya beda. Jadi jangan terkecoh. Jadi bukan berarti ada orang mengatakan Khurin Ain dan Wildan, pelayan dan surga itu manusia. Bukan manusia. Nah, itu bukan manusia. Jadi gitu loh. Jadi jangan membayangkan terus manusia ganteng, cantik. Nah, itu mah ngajinya kurang jauh. Ngajinya kurang jauh. Jadi nanti di surga itu
manusia ya dengan manusia. Seperti itu. Pelayannya adalah para hurin in wal wildan namanya. Itu makhluk beda dengan manusia. Bukan juga malaikat. Kalau malaikat diciptakan Allah dari nuraniyah latifah, kalau hurin in dan wildan diciptakan Allah dari minyak wangi. Beda kalau manusia diciptakan. Pertama Nabi Adam dari tanah liat, Ibu Hawa dari tulang rusuk, sedangkan selain itu diciptakan Allah dari setetes air mani, air hina. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Perlu diketahui, kita semuanya harus beriman, harus percaya, harus yakin bahwa Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Akan tetapi ada 10 malaikat atau 11 malaikat yang wajib kita ketahui namanya. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril menurut jumhurul ulama adalah panglimanya malaikat. Yang kedua malaikat Mikail. Nah, yang di situ tugasnya membagi-bagikan rizki, tugasnya menumbuhkan, menyebar-nyebarkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Lalu ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala kelak di hari kiamat. Yang keempat ada Izrail. Izrail yang tugasnya mencabut nyawa para makhluknya Allah. Yang kelima ada malaikat Mungkar. Yang keenam ada malaikat Nakir. Mungkar dan Nakir tugasnya adalah bertanya, memberikan pertanyaan kepada orang yang baru saja meninggal dunia. Lalu ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga surga. Lalu ada malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan ada malaikat Raqib yang tugasnya mencatat amal kebaikan kita. Dan ada malaikat Atid yang tugasnya mencatat amal buruk kita. Kemudian ada malaikat namanya malaikat Hamalatul Arsy. Malaikat Hamalatul Arsy ini adalah malaikat yang menyangga arasnya Allah. Lalu ada malaikat Hafadah. Malaikat Hafadah ini malaikat yang menjaga arasnya Allah. Ada malaikat Katabah. Malaikat yang mencatat segala apapun yang ada di cakrawala ini. Nah, dari kesemua malaikat itu, ada juga malaikat yang di situ diberikan wewenang untuk menjaga anak-anak Adam. Namanya malaikat muwakkalun namanya. Malaikat muwakkalun ini malaikat yang di situ ditugaskan untuk mendampingi anak Adam. Cari ini wong Jawa, kakang kawah adi hari-hari, sedulur papat kelima pancer, cari ini wong Jawa. Jadi malaikat muwakkalun ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jadi malaikat yang tugasnya itu menjaga manusia, mendampingi. Muwakkalun tugasnya mendampingi, bukan menjaga ya. Tugasnya mendampingi manusia. Kakang kawah di hari-hari ini, Bu. Kakang kawah di hari-hari ini malaikat yang oleh orang Jawa dijuluki dengan kakang kawah di hari-hari ini malaikat muwakkalun namanya. Malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi manusia.
Begitupun ada malaikat-malaikat yang di situ yang ditugaskan untuk menjaga alam, menjaga gunung, menjaga kayu, menjaga ini, menjaga itu. Semua yang ada di muka bumi ini ditunggu dan dijaga oleh para malaikat. Malaikat penjaga bumi, malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga langit, dan semuanya. Malaikat yang menjaga pintu langit, semua ada para malaikat. Jadi makanya ada sekelompok agama yang mengatakan dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itu sebenarnya adalah para malaikat. Tapi karena kurangnya tauhid, mereka menyembah para dewa, tapi tidak pernah menyembah yang menciptakan dewa. Jadi dewa itu bisa malaikat, bisa para wali, para nabinya Allah, dikatakan dewa. Jamaah Ibabit on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah ini maka menjadi rukun iman yang kedua setelah Allah. Kalau seseorang tidak beriman dengan malaikat, maka hidupnya tidak akan terarah. Karena malaikat inilah yang setiap kemanapun ditugaskan Allah untuk mendampingi kita. Malaikat inilah yang ditugaskan Allah untuk memutar segala roda cakrawala ini. Jadi gitu. Nah, ibarat pemerintahan, malaikat ini adalah para PNS ini. Ibarat pemerintahan ini. Tapi tidak boleh diibaratkan seperti itu. Jamaah Ibabit on Air, kita masuk pada rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah ini yang wajib kita imani ada 4, dan mushaf atau suhuf para nabi itu ada lebih dari 184 suhuf. Nah, jadi kitabnya Allah ini adalah membenarkan, meyakini bahwa kitab-kitabnya Allah ini adalah kalamnya Allah yang diturunkan kepada utusannya. Kalamnya Allah yang diturunkan kepada utusannya. Dan kalamnya Allah ini tertulis di Lauhul Mahfud. Tertulis di Lauhul Mahfud. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada kitab Al-Furqan atau kitab Al-Quran yang diturunkan kepada manusia terbaik, makhluk terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, dan perlu diketahui selain kitab-kitab itu ada suhuf-suhuf, ada mushaf, lembaran-lembaran kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada lebih dari 108 suhuf, ada yang mengatakan lebih dari 184 suhuf selain dari kitab. Maka dari itu kita wajib beriman. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah itu. Dan kitab Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab sebelumnya. Mulai dari wahyu yang pertama kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka semuanya disempurnakan dengan Al-Furqan atau Al-Quran. Jamaah Ibabit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, rukun iman
Yang kedua sudah kita pelajari, yaitu rukun iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, rukun iman kepada kitab-kitabnya Allah, juga sudah kita pelajari. Dan rukun iman yang keempat, serta rukun iman yang kelima, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pagi hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita dari kajian kitab Safinatun Najah. Semoga dua rukun iman ini menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah kekuatan iman kita serta menjadikan Islam kita lebih kuat lagi. Semoga semuanya istiqomah dalam ibadah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberkahi dalam segala aspek kehidupan, dan semoga keluarga dan keturunan semoga diberikan keberkahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.